dengan demikian insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih pada bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang larangan-larangan menyembelih karena selain Allah. Kita sudah menyampaikan dalil yang pertama dan dalil yang kedua. Kini kita akan memasuki dalil yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'ana Allahu man dhabaha li ghairillah, wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi, wa la'ana Allahu man awa muhdithan, wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang perbuatan-perbuatan yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan ini. Karena barang siapa yang melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Mari kita menjelaskan hadis ini sekata demi kata. Nabi mengatakan la'anallahu. Di dalam bahasa Arab, la'ana itu artinya adalah at-tardu wal ib'adu ar rahmatillah. Artinya adalah mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Maka itu artinya orang yang dilaknat oleh Allah, dia adalah orang yang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kalau seseorang sudah diusir oleh Allah, dia akan kemana? Kepada siapa dia akan minta tolong kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengusirnya? Siapa yang akan membelanya? Siapa yang akan melindunginya kalau Allah sesuatu itu? Dia benda mati atau apa saja. Sa'idatil la'natu ila sama. Kata la'ana itu akan naik ke langit. Ucapannya itu yang mengatakan semoga Allah melaknatnya, itu naik ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu langit ini, sehingga dia tidak bisa menembus langit. Ya, kenapa dia tidak bisa menembus langit ini? Ini saking kejinya, saking besarnya kata-kata la'ana ini, sampai Allah menutupkan pintu langit untuknya. Maka kembalilah dia ke bumi, mental ke bumi. Di riwayat yang lain dikatakan dia mental ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Lalu apabila yang dilaknat itu berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan jatuh kepadanya. Tapi kalau laknat itu tidak berhak diterima, maka yang akan menerimanya siapa? Orang yang melaknat itu. Ya, ini sesuatu yang bahaya kalau kita melaknat diri kita sendiri, ayo ikhwan. Ya, terkadang ada orang-orang yang saking marahnya kepada anaknya, dilaknat anaknya. Na'udzubillah, atau didoakan doa-doa yang jelek-jelek. Nas'alullah salamul afiyah. Kadang-kadang sampai terucap dari mulutnya, kamu ini seperti yang 4 kakinya. Subhanallah. Coba berpikir sedikit ayo ikhwan. Ketika mengatakan kamu ini seperti yang 4 kakinya, yang namanya 4 kakinya itu dia lahir dari mana? Dari 4 kakinya.
Kalau dia mengatakan anaknya seperti 4 kakinya, maka dia juga 4 kakinya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, seorang muslim itu sebagaimana hatinya baik, lidahnya juga dia baik. Ya, dia selalu menjaga lidahnya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melaknat orang-orang tertentu, sesuatu tertentu itu tidak boleh, itu haram. Namun melaknat dengan sifat-sifat itu boleh. Ya, tidak menentukan si fulan. Kita menentukan, kita sebutkan sifatnya. Apa contohnya misalnya ya ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang menatonya. Dahulu bangsa Arab atau orang Arab atau kebanyakan wanita, bahkan di zaman sekarang pun demikian. Supaya dia mendapat alis yang seperti bulan sabit katanya, ini dicukur, lalu ditato. Atau bahkan sekarang lebih apa namanya? Bukan lebih canggih, lebih berani lagi. Jadi tato itu bukan di alisnya, tapi di apa namanya ini? Bukan di bola matanya ini, di tempat celak ini. Itu ditato. Ya, atau kadang-kadang supaya dia punya senyum yang manis dibikinkan tai lalat. Ditato supaya ada tai lalatnya di sini. Tai lalat pemanis atau apa istilahnya itu. Ibu-ibu yang tahu hal ini. Nah, Nabi mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala al-washimat wal mustawshimat, yaitu wanita yang menato dan yang minta untuk ditato. Ya, kemudian wan namisat wal mutanammisat. Wanita-wanita yang mencabut bulunya dan yang mencabutkannya. Sekarang banyak ummahat-ummahat atau wanita-wanita di zaman sekarang bulu alisnya ini dicabut-cabut. Sehingga dia supaya apa istilahnya? Supaya tipis bulu alisnya. Ya, wanita yang melakukan demikian dilaknat oleh Allah, dan wanita yang mencabutkannya juga dilaknat oleh Allah. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kewajiban kita bukan hanya sekedar memberikan makan kepada anak perempuan, putri-putri kita dan istri-istri kita. Bukan hanya itu kewajiban kita, tapi juga ada kewajiban yang sangat berat, yaitu senantiasa memantau pakaiannya, memantau tubuhnya, bagaimana bentuknya. Ya, lihat alisnya, jangan-jangan dicabut-cabut bulu alisnya. Karena wanita-wanita yang seperti itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita akan memeluk setiap malam wanita yang dilaknat oleh Allah? Ya. Nah, ini melaknat dengan menyebutkan sifat, bukan menyebutkan wanita-wanita tertentu. Ya, juga di antaranya adalah la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa minan nisa'i bir rijal. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, ini sifat. Ya, siapa-siapa yang menyerupai laki-laki menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki, maka dilaknat oleh Allah. Dan betapa banyaknya di zaman sekarang ini orang-orang yang menyerupai laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Na'udzubillah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Dilaknat oleh Allah orang yang memakan uang riba, menerima uang riba, wa mukilahu dan pemberinya, dua-duanya dilaknat. Yang menerima uang riba dan yang memberinya. Ya. Seperti Bang Cengok ini. Ya, ada yang menerima, ada yang apa? Mengambil.
ada yang menerima, ada yang memberi. Ya, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katibahu, penulisnya juga dilaknat. Jadi, seandainya antum diminta untuk menuliskan, jangan mau. Diupah, jangan mau, karena dia dilaknat. Wa syahidai, dan kedua saksinya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya semuanya al-la'nu bis sifah. Melaknat dengan menyebutkan sifat, bukan menyebutkan orang-orang tertentu. Ya, jadi melaknat itu adalah dosa besar. Kita boleh melaknat tapi dengan menyebutkan apa? Sifat-sifat, tidak menyebutkan orang-orang tertentu. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kata la'anallahu. Ketika seseorang mendengar kata-kata la'anallahu, semoga Allah melaknatnya atau telah dilaknat oleh Allah, la ilaha illallah. Ini pasti orang apa? Perhatiannya akan terfokus kepada apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira yang dilaknat ini? Ya. Ini bukan hal yang kecil. Yang melaknatnya bukan manusia, yang melaknatnya adalah Allah. Kalau manusia saja melaknat itu adalah sesuatu yang besar, lalu bagaimana kalau Allah yang melaknatnya? Ya. Siapa ini? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillah. Barang siapa yang menyembelih karena selain Allah. Apakah dia menyembelih karena patung, atau karena wali, atau karena orang saleh, atau karena jin, atau karena kuburan, atau karena batu, atau karena pohon, apa saja. Kalau dia menyembelih karena selain Allah, maka pelakunya dilaknat. Ya. Dan sembelihannya itu adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ya, diharamkan atas kalian untuk kalian makan apa itu? Al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan menyembelih ini karena biasanya ayo ikhwah, menyembelih karena selain Allah ini merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Ya. Dan banyak sekali orang terjerumus, terjatuh ke dalam dosa ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan dosa yang paling besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, wal a'yadu billah. Ya, menyembelih karena selain Allah ini adalah syirik. Dan kita semua mengetahui bahwa syirik itu adalah pelakunya haram, dia masuk surga, tempat tinggalnya di neraka. Orang yang melakukan kesyirikan, semua amal ibadahnya terhapus. Salatnya tidak berguna, puasanya, hajinya, sedekahnya semua tidak berguna. Jadi Rasulullah SAW memulai dengan menyembelih karena selain Allah, ini saking besar dosanya dan banyak sekali orang yang terjatuh ke dalamnya. Yang kedua, wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 2 karena betapa banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, saking banyaknya orang-orang yang mengabaikan hak kedua orang tuanya. Bahkan ayoul ikhwah, kita pun tanpa kita sadari, kita telah mengabaikan banyak hak orang tua kita. Apa contohnya ayoul ikhwah? Mungkin di antara kita yang ada di masjid ini, ada yang pengajian ini, mungkin sedikit di antara kita yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya, mungkin sedikit di antara kita
yang setiap saat atau setiap hari dia mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal itu adalah hak orang tua. Ya, yang telah mendidik kita sejak kita baru keluar dari perut ibu sampai kita tua, sampai kita dewasa, kita dipelihara. Apakah tidak pantas ya bagi kita untuk mendoakan mereka setiap saat? Ya. Dan ingat ayyuhal ikhwah, dan ini sering kita ingatkan bahwa apabila hari ini kita tidak rajin mendoakan orang tua, maka yakinlah bahwa besok ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita mereka juga tidak akan rajin mendoakan kita. Karena orang tua kita di saat dia butuh doa kita, doa yang sangat sederhana ini, yang kecil, yang sedikit ini tidak akan memakan dari kita 1 menit, mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tidak sampai 1 menit doa ini. Ini meringankan beban-beban mereka yang begitu berat, yang begitu besar. Doa kita ini yang sederhana ini, ya, di alam sana, di alam barzakh, ya, mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Jangan disamakan dengan alam dunia. Di alam dunia kita kumpul, kita makan, kita minum. Mereka di sana dalam keadaan yang sangat-sangat berat. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, doa-doa kita yang sederhana ini akan meringankan beban-beban mereka yang berat. Begitu juga sedekah kita yang 1.000, 2.000 dengan ikhlas dan tulus, ini akan meringankan beban-beban mereka yang begitu berat. Ya, kita tidak tahu sekarang orang tua kita sedang apa mereka di sana. Bagaimana kondisi mereka di sana? Kita tidak tahu. Ya, namun yang jelas mereka berada dalam kondisi yang sangat menyulitkan, karena alam barzakh itu adalah alam yang sangat mengerikan. Alam kubur itu adalah alam yang sangat mengerikan. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, semua orang yang mati, saya, antum dan semua orang yang mati, tidak ada lain yang dia harapkan adalah doa dari orang-orang yang hidup. Doa dari anaknya, doa dari temannya, doa dari bapaknya, doa dari ibunya, itu yang dia harapkan. Ya, dia makan sudah tidak bisa lagi, minum tidak bisa lagi, ngaji tidak bisa lagi, sholat berjamaah sudah tidak bisa lagi. Ya, dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kecuali doa-doa dari orang-orang yang apa? Yang hidup, orang-orang yang dia sayangi dulu. Lah kalau orang-orang yang dia sayangi sudah lupa, ya, lupa kepadanya, besok juga kita akan lupa, dilupakan oleh anak-anak kita. Nas'alullah salam al-afiyah. Nabi SAW mengatakan, burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dosa yang besar yang berikutnya adalah, kata Nabi, wala'anallahu man la'ana walidayh. Dilaknat oleh Allah orang yang melaknat kedua orang tuanya. Masa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Ya, bisa jadi seseorang mencaci maki orang tuanya, atau dia ribut dengan orang lain, kemudian dia mencaci maki orang tua orang lain itu mencaci maki kedua orang tuanya. Ini sama hukumnya, dia seperti mencaci kedua orang tuanya. Padahal dia tidak mencaci kedua orang tuanya, tapi dia menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang lain. Padahal orang tuanya sedang ngopi di rumah, sedang istirahat di rumah, atau sedang sholat di rumah, atau sedang berzikir di rumah. Gara-gara dia bertengkar dengan orang lain, sehingga orang lain itu mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ini hukumnya sama seperti dia mencaci maki ibu bapaknya secara langsung. Lihat ayo ikhwah, perbuatan ini
mengakibatkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya apa? Artinya hendaklah kita menghindari segala kejelekan-kejelekan, pertengkaran-pertengkaran, perselisihan, perbedaan pendapat yang mengakibatkan kita bertengkar. Ya, jika ada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan kepada kita, maafkan dia daripada kita ngotot-ngotot, akibatnya kita bertengkar sehingga dia mencaci maki orang tua kita. Atau bisa jadi yang dicaci maki itu adalah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah perbuatan yang sangat keji. Ya, maka pikirkanlah baik-baik. Ya, ketika bertengkar dengan seseorang, apa akibat yang akan ditimbulkan? Ya, ini bisa menimbulkan orang tua kita dicaci maki oleh orang lain. Maka di sini hukumnya sama seperti kita mencaci makinya secara langsung. Maka dengan demikian kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditsan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melindungi seseorang yang telah melakukan kejahatan. Apakah dia pencuri atau pembunuh atau perampok? Ya. Di riwayat yang lain dikatakan wala'anallahu man awa muhdatsan. Kalau pakai fathah, dia adalah orang yang melakukan bid'ah. Ya. Bagaimana melindungi orang-orang melakukan bid'ah ini? Meridhai perbuatannya, menyetujui perbuatannya, mendukungnya. Ini semua termasuk orang-orang yang melindungi, meridhai orang-orang yang melakukan apa? Bid'ah. Jadi, ada riwayat mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Di riwayat yang lain dikatakan muhdatsan. Ya. Kalau muhditsan, dia adalah orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti pencuri atau perampok atau pembunuh atau pezina dan yang lain-lainnya. Seharusnya mereka ini diserahkan kepada ulil amri, bukan justru dilindungi. Ya, namun kebanyakan yang terjadi sekarang adalah pelaku-pelaku kejahatan ini dilindungi, sehingga dia keluar lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, wala'anallahu man ghayyara manal ard. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang merubah batasan-batasan bumi, batasan-batasan tanah. Ini terutama antum yang jadi petani. Ya. Yang dulunya tanahnya pas 3 are atau 4 are pas. Namun setiap hari jalan setapak itu dikurangi terus. Bahasa sini apa ini? Hah? Jalan setapak itu tiap hari ambes, ngambis, yaitu dikurangi terus. Jadi yang tadinya tanahnya 3 are sekarang menjadi 3 are setengah, karena setiap hari dia ambil tanah setapak yang ada di kiri kanannya, sehingga tanahnya menjadi luas, kemudian ditanami tomat atau ditanami komak atau yang lain-lainnya. Ini yang dilakukannya perbuatan yang sangat besar dosanya, sehingga pelakunya dilaknat oleh Allah. Ya, karena itu bukan tanahnya dia. Dan Nabi SAW mengatakan, man iqtata'a shibran minal ard, barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah yang bukan miliknya, yang bukan haknya, tuwiqahu min 7 aradin, yang sejengkal ini nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 7 lapis bumi. Satu jengkal itu ke 7 lapis bumi, lalu dikalungkan di lehernya. Lalu bagaimana kalau dia mengambil 1 meter? Ya,
Lalu bagaimana kalau dia sudah mengambil setengah are atau seperempat are? Seperempat are itu berapa meter itu? 200? Hah? 250 meter persegi dia ambil. Ya. Berapa ke bawah itu? Lalu dikalongkan di lehernya. Mampu enggak dia memikulnya itu? Nas'alullah salam al-afiyah. Itu semua karena keserakahannya dan kerakusannya. Na'udzubillah. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil hadith. Makna hadith ini secara ringkas kata Syekh. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jaraim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari 4 kejahatan. Ya, ini pelaku-pelakunya penjahat semua. Fayukhbiru anna Allah yatrudu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan salah satu dari perbuatan ini, maka dia akan terusir dari rahmat Allah. Di dunia maupun di akhirat. Diusir dari rahmat Allah. La ilaha illallah. Ya, meskipun rumahnya megah, ya, mobilnya mewah, hartanya melimpah, jangan kita tergiur kalau dia terusir dari rahmat Allah. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Al-ula kata Syekh. Yang pertama, at-taqarrubu bil-dhabhi ila ghairillah. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara menyembelih untuknya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita setiap hari berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita salat, kita zikir, kita wudu, kita baca Quran, kita datang ke pengajian, itu tujuannya adalah agar kita bisa dekat kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara menyembelih. Ya, menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau menyembelih apa saja. Karena ikhwani fi din azakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita semua syariat ini supaya kita senantiasa dekat dengan Allah. Karena kalau kita jauh dari Allah, maka pasti kita akan dekat dari syaitan. Itu pasti. Ya. Kalau kita sudah dekat dari syaitan, maka kita pasti akan jauh dari Allah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun." Terus apa? "Fattakhidhuhu aduwa." Syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Ya, jangan jadikan dia sebagai teman. Bagaimana cara kita menjadikan syaitan itu sebagai musuh? Yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan ini. Salat dengan baik, puasa dengan baik, bersedekah, kemudian baca Quran, kemudian berzikir. Ya, semua ini agar kita dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, maka syaitan itu akan jauh. Tapi kalau kita malas beribadah, malas melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka syaitan itu pasti dekat dengan kita. Dan syaitan itu akan menjadi teman baik kita. Na'udzubillah. Syaitan ingin mengajak kita ke dalam neraka, bukan ke dalam sorga. Ya, maka ikhwani fiddina azakumullah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menyembelih. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairillah, ila ghairi mustahiqqiha. Karena orang yang menyembelih karena selain Allah, sesungguhnya dia telah beribadah kepada selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini adalah orang yang apa? Yang musyrik. Ibadah yang seharusnya
yang berhak menerimanya hanyalah Allah, namun ibadah itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Maka orang ini adalah dia orang musyrik. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah. Dan orang atau makhluk yang ia serahkan ibadah itu kepadanya, dia tidak berhak untuk menerima ibadah itu. Ada orang menyembelih untuk jin, ada orang menyembelih untuk malaikat, ada orang menyembelih untuk kuburan, ada orang menyembelih untuk pohon kayu dan yang lain-lainnya. Ya, semua itu tidak berhak untuk menerima ibadah ini. Ibadah ini yang berhak menerimanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengalihkan ibadah itu sekecil apapun, ibadah itu kita alihkan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya, yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian kata Syekh, ats-tsaniyah, yang kedua, man da'a ala walidayhi bil la'nah aw sabbahuma aw tasabbaba fi dzalik. Yang kedua adalah barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya kejelekan. La ilaha illallah. Ini kalau bahasa kita orang yang kelangsotan. Ya, mendoakan kejelekan untuk kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Ya. Atau melaknat kedua orang tuanya. Dan betapa banyaknya di zaman kita sekarang ini ayo ikhwah, anak-anak zaman sekarang yang tidak tahu agama, di mana di sekolah-sekolah sudah apa? Pendidikan agama, pendidikan moral ini sudah dikurangi, sehingga remaja-remaja di zaman sekarang ini mereka tidak punya akhlak, tidak punya agama. Ya, orang tuanya dianggap seperti apa? Teman biasanya, teman biasa-biasa saja. Dia perintahkan ibunya sebagaimana dia perintahkan apa? Pembantunya. Atau dia perintahkan bapaknya sebagaimana dia perintahkan pembantunya. Na'udzubillah, enak saja mengatakan, Pak ambilkan saya itu, Bu ambilkan saya itu, seolah-olah ibunya sebagai pembantunya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kira-kira ya ikhwah, kalau anak-anak seperti ini, akankah dia ingat kepada kedua orang tuanya nanti apabila orang tuanya sudah meninggal dunia? Mustahil. Di masa hidup orang tuanya saja dia tidak menghormati, tidak menghargai orang tuanya. Apakah mungkin nanti setelah orang tuanya meninggal dunia dia akan menghargai mereka? Tidak mungkin. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, kita diingatkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak-anak itu adalah keluarga kita. Ya, yang sangat pantas bagi kita, yang sangat wajib bagi kita untuk memelihara mereka dari api neraka. Salah satu caranya adalah mendidik mereka dengan didikan yang islami, agar dia tahu hak Allah, dia tahu hak Rasulullah, dia tahu hak orang tuanya. Ya. Jadi au tasabbaba fi dzalik, atau dia menyebabkan orang tuanya dicaci maki oleh orang lain. Bi an yasdura minhu dzalik fi haqqi abawai syakhsin fayaruddu alaihi dzalika asy-syakhsu bil mithl. Dia mencaci maki orang lain, orang tuanya orang lain, orang lain itu juga mencaci maki ibu bapaknya. Ini sama seperti dia langsung mencaci maki orang tuanya sendiri. La ilaha illallah. Maka ingat baik-baik itu ayo ikhwah, lebih baik mengalah. Jangan bertengkar. Karena ada orang-orang subhanallah sifatnya sangat buruk. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza khasama fajar. Apabila dia bertengkar, dia berlebihan caranya bertengkar. Orang-orang munafik. Ya, salah satu sifat-sifat mereka, idza khasama fajar. Apabila dia bertengkar, dia berlebih-lebihan caranya bertengkar. Ya, sampai dia mencaci maki orang tuanya orang lain. Na'udzubillah. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, ini kejahatan yang kedua, yaitu mendoakan kejelekan untuk kedua orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wabil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu agar engkau tidak beribadah, tidak menyembah kecuali Dia. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, hak Allah disebut, setelah hak Allah disebut baru hak kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, ya ikhwan. Tidak disebut hak Rasulullah, tidak disebut hak siapapun juga, tapi hak kedua orang tua. Ya, karena kedua orang tua itu adalah manusia yang paling besar haknya setelah hak Allah. Kenapa? Karena kedua orang tua kita itu mereka sebab kita ada di muka bumi ini. Selain orang tua, haknya itu apa? Dia mendidik kita, dia mengajarkan kita. Rasulullah SAW dia mendidik, mengajar kita. Ya, demikian juga orang-orang lain, mereka mendidik dan mengajar kita. Bukan menyebabkan kita ada di muka bumi ini. Yang menyebabkan kita ada di muka bumi ini setelah Allah adalah siapa? Kedua orang tua. Maka mereka adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya. Maka lihat ayo ikhwah, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasu bi husni suhbati?" Siapa paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ya. Jadi, kenapa demikian? Karena ibu itu dia lelah sekali mengandung kita di dalam perutnya sekian bulan. Setelah itu, setelah kita lahir, kita disusui sekian tahun. Kemudian setelah kita besar, dia bersama dengan bapak kita mendidik dan mengajar kita. Makanya 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Baru setelah itu disebut bapak. Ya. Namun anak-anak di zaman sekarang yang paling diremehkan haknya adalah siapa? Ibunya. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Anak-anak sekarang subhanallah, jadi memerintahkan ibunya itu sama seperti dia perintahkan pembantunya. Enak saja mengatakan, "Bu, ambilkan saya sepatu saya. Bu, ambilkan saya gelas. Bu, ambilkan saya sendok. Bu, ambilkan celana saya." La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din, azzakumullah. Uthman ibn Affan, kalau dia berbicara dengan ibunya, dia tidak pernah menatap mata ibunya. Dia selalu nunduk di depan ibunya. Kenapa? Karena kalau dia menatap mata ibunya itu seolah-olah dia berani. Kalau orang yang berani bertengkar itu ini berani, pasti dia saling apa? Saling pelototin dia. Dan tidak pernah dia mengatakan kepada ibunya, "Apa, Bu?" Tidak pernah. Ya. Kalau dia mengatakan, "Apa, Bu?" berarti seolah-olah dia tidak perhatikan apa yang diucapkan oleh ibunya sehingga dia tidak mendengarnya dengan baik. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, meskipun demikian kita wajib taat kepada kedua orang tua, namun ketaatan kepada orang tua itu dia terbatas. Kita wajib taat kepada kedua orang tua dalam hal yang tidak apa? Tidak merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm." Apa? Terusnya, "Fala tuti'huma." Tapi apa kemudian? "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Yang artinya adalah wa in jahadaka. Jika kedua-duanya memaksamu agar engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, kita dipaksa oleh orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan engkau taat kepada kedua-duanya. Ya, namun bukan berarti sudah kita tendang mereka, kita tinggalkan mereka, kita tentang mereka, tidak. Tapi setelah itu Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa,
dan bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan baik. Jadi yang tidak boleh kita taati adalah perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya, kalau perintah-perintahnya yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kita wajib taat kepada mereka. Ya, ini ada orang-orang yang orang tuanya masih melakukan bidah, diputus hubungan dengan orang tuanya. Salah hina ya ikhwah. Ya, Asma ibunya datang, ibunya masih kafir dan mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya datang, dia mengharapkan kebaikan dari saya. Apakah saya sambung hubungan saya dengan ibu saya yang kafir ini? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung hubunganmu dengan ibumu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kita tidak boleh taat kepada siapapun juga jika perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ulil amri, wajib kita taati dia atau tidak? Wajib. Tapi kalau perintah ulil amri bertentangan dengan perintah Allah, tidak boleh kita taat. Tapi dalam hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita wajib taat kepadanya. Demikian juga kepada kedua orang tua, wajib kita taat kepadanya kalau tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kayaknya habis waktu kita. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.